Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusan yang amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait akan mundurnya si pengacara Teknovi teman, yaitu dari Brian. Nah, jadi mundurnya si Brian ini mempunyai alasan teman. Nah, alasannya kenapa sih si Brian ini pengacara Teh Novi bisa mundur ya dari tim Novi gitu. Nah, kali ini saya ingin menyajikan ya, ini merupakan langsung penjelasan dari Brian ya, dan juga pengacara siapa nih, Tommy ya juga ya, alasannya bagaimana dan kenapa. Oke teman, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita putar dan mari kita simak bersama-sama. Monggo. Dalam pasal 3 Kode Etik Advokat, Ya. A, huruf A, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum, baik Ya. awal dan seterusnya, kan gitu. Artinya baik mau menerima maupun sudah terima kemudian seterusnya, kan gitu. Ya, Nah, betul. kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Kalau dan berarti ya bisa juga salah satu ya bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Yang saya garis bawahi adalah bertentangan dengan hati nuraninya. Itu boleh mengundurkan diri. Pertanyaan saya, apakah sikap Novi yang meninggalkan tempat yang dipahami oleh Bang Brian bahwa ketika Novi meninggalkan tempat ini, maka permasalahan ini akan menjadi panjang prosesnya, akan lama lagi. Apakah itu tidak sesuai dengan hati nurani Bang Brian sehingga Bang Brian mengundurkan diri sebagaimana dibolehkan dalam pasal 3 Kode Etik Advokat huruf A? Itu pernyataan yang sudah saya sampaikan juga pada saat hari itu. Dan sekarang dan saat ini Kang Tony menegaskan kembali. Artinya sikap Novi, sikap klien Bang Brian ini ya, itu dalam perkara ini sikapnya itu bertentangan dengan hati nurani sebagai kuasa hukum. Betul. Alasan itulah kemudian yang membuat Bang Brian mengundurkan diri. Tepat. Bener kan nih? Tepat. Itu saya sudah sampaikan dalam surat pengunduran diri saya di ke Novi. Tapi saya nggak akan mungkin ekspos itu suratnya. Oke. Cukup saya sampaikan kepada Novi saja sama pihak-pihak terkait. Ya, selebihnya saya nggak akan mungkin sampaikan itu di publik. Jangan sampai nanti digiring lagi, nanti Novinya kasihan. Ya. Artinya surat pengunduran diri dengan alasannya itu yang bertentangan dengan hati nurani pada intinya ya disampaikan juga ke klien Bang Brian. Tepat sekali. Oke. Surat pengunduran resmi sudah disampaikan secara resmi ke Novi? Sudah, saya sampaikan secara tertulis, baik kurir dan baik aplikasi WA. Kapan? Per hari ini. Per hari ini. Karena kemarin kan libur kan, kantor tidak buka. Iya. Jelas ya. Jadi saya mendengarnya ini, saya melihatnya ini jelas kenapa alasan Bang Brian mundur. Ya. Sekarang apa selanjutnya dan apa harapan Bang Brian? Saya harapkan apapun namanya polemik dan dinamika yang terjadi, setiap orang punya kesalahan. Ya, masing-masing punya kesalahan dalam kasus ini. Ya, marilah lepaskan ego, lepaskan alasan-alasan lain di luar alasan hati nurani dan kemanusiaan. Tolong, kembalilah hati nurani dan kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus ini. Itu saja sih. Ini untuk semua pihak. Semua pihak, tolong renungkan, ya, coba pakai hati nurani dan kemanusiaan untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, seperti itu.
saya tidak bermaksud menggali rahasia klien Bang Brian, tidak bermaksud seperti itu, karena itu etika ya. Tapi yang saya ingin tanya adalah penilaian Bang Brian selama menjadi kuasa hukum, gimana kita semua mengetahui bahwa Novi ini adalah niatnya tulus membuka open donasi baik melalui yayasan ataupun dengan bantuan Bang Donsu adalah tidak lain untuk pengobatan Agus, tulus untuk pengobatan Agus. Pada akhirnya di pertemuan kedua ya, tadi sudah Bang Brian jelaskan bahwa ada kondisi yang membuat Novi ini ya kemudian meninggalkan tempat. Pertanyaan saya dari penilaian Bang Brian, apakah Teh Novi ini mempertahankan uang sehingga ia meninggalkan tempat? Oke. Dari awal mungkin Kang bisa lihat rekam jejak digital ketika saya mendampingi Novi, mulai pada press conference. Selanjutnya ada press conference kedua sebelum di Gedung Juang. Terus ada acara-acara entertainment, podcast, dan lain sebagainya. Pada acara Gedung Juang, pada acara kemarin terakhir di Verde, saya konsisten bahwa uang donasi itu diperuntukkan guna pengobatannya Agus. Ya, sisanya untuk biaya kehidupan lanjutan sampai dengan Gedung Juang. Akhirnya ketika terdapat polemik dan lain sebagainya dari Kemensos, dari para donatur, akhirnya merubah sedikit bahwa sisa nantinya uang setelah habis untuk pengobatan itu disepakati bersama-sama di Kemensos sebagai regulator. Pemerintah harus hadir di sini, begitu. Nah, pada saat terakhir, akhirnya kita tahu sama-sama sedemikian rupa. Saya tidak akan menjawab apakah tadi yang ditanyakan Kang Tony adalah karena uang atau mempertahankan uang atau tidak. Saya tetap tidak akan bisa menjawab hal tersebut karena akan mempengaruhi opini yang timbul di masyarakat. Saya tidak mau itu. Silahkan tanya Novi sendiri, monggo. Apapun pertanyaan Kang Tony, mohon maaf saya tidak bisa jawab. Ya, jadi kita ini bingung. Teh Novi meninggalkan tempat itu, ya. Tadi bilang itu adalah satu strategi. Nah, apakah motivasinya itu, ya? Karena perdamaian itu kan draftnya menurut penjelasan kuasa hukum Bang Brian itu saat menjadi kuasa hukum itu kan sudah fix, sudah disetujui. Berarti kan tidak ada masalah ya dengan isi atau draft perdamaian itu. Tidak ada. Betul. Nah, berarti ini karena tadi ada bisikan. Apakah kaitannya meninggalkan tempat itu untuk mempertahankan uang, ya? Atau ada hal lain? Kondisi sedemikian rupa yang menyebabkan Novi keluar dari pertemuan. Kondisi, ya, gitu. Itu setelah terima telepon dari siapa? Mungkin Kang Tony ya silakan mempelajari lagi mungkin videonya. Saya tidak akan memberikan satu pendapat apapun terkait dengan hal tersebut. Saya hanya menyampaikan kondisi ya tertentu sehingga akhirnya menimbulkan sikap Novi seperti itu. Kalau kita kopi di darat, oke, mangga Kang, silakan, tapi tidak di dalam ruang publik. Oke. Nanti saya ke Jakarta, saya kontak, saya ingin tanya lebih detail. Siap. Kemudian, apakah yang semula Novi setuju dengan draft perdamaian yang sudah disusun itu kemudian tiba-tiba ya
meninggalkan lokasi karena ada bisikan atau karena ada masukan. Demikian rupa, apakah orang yang memberikan masukan itu Bang Brian nilai adalah salah satu faktor gagalnya perdamaian? Itulah yang dimaksud kondisi tersebut. Ya, artinya ini gagal. Gampangnya ini gagal, perdamaian ini tidak terwujud, dan Novi kemudian meninggalkan tempat karena ada pengaruh dari orang yang menghubungi pihak Novi itu, gitu. Mungkin itu kondisi yang dimaksud ya, quote and quote. Lebih dalam, siapa orang yang menghubungi pihak Novi itu? Kita ketemu darat, Kang Tony. Semua netizen Indonesia berada di pihak Teknovi. Aku juga nggak ngerti pihak Agus beserta pengacara dan nenek bengeknya itu apa mereka tidak punya media sosial, tidak bisa membaca atau melihat unek-unek para netizen se-Indonesia dan juga para donaturnya itu mereka bagaimana ngesupport Novi. Tapi mereka itu pada nggak sadar diri, heran aku, greget aku, gemes aku. Mereka sudah dirujak orang se-Indonesia gitu kayak gak ada sadar dirinya. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan terkait penjelasan dari Brian ya, tim kuasa hukum atau pengacara yang mundur dari tim Teknovi, dan alasannya itu udah jelaskan cuma dengan kode-kode teman ya, karena memang tidak mau dipublikasikan dengan si Brian kepada Kang Tony ya, pengacara juga, itu pengacaranya Peggy Setiawan dulu teman-teman. Oke, bagaimana menurut teman semuanya? Komen di bawah ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.